Bapak. Selamat datang di Palangkaraya, di Kampung Bungai. Ini sebagai wujud kehormatan dari masyarakat Kalimantan Tengah. Iya. Oh, di sini. Ini lawung namanya. Lawung. Lawung. Silakan. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة
من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sepi, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, ia segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 0021-01.62 tanda hubung 1 Romawi tanda hubung 1 DPP.PU 6 Romawi 2022 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewan Pengurus Pusat Partai Umat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat tentang perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2025. Pertama, mengesahkan perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2025 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2022. Dewan Pengurus Pusat Partai Umat tertanda Ketua Umum Dr. Haji Ridho Rahmadi Eskom MSC, Haji Ahmad Mashkur SHMH Sekretaris Jenderal, Haji Ahmad Muhajir SHMH Sekretaris Jenderal. Lampiran struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2025. Majelis Pengawas Partai, Ketua Haji Akmal Tamro,
Sekretaris Haji Suwardi. Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Dr. Indrawan Sakti. Wakil Ketua Ustadz Afam Gafar. Wakil Ketua Rois Mahfud. Wakil Ketua Lucy Mulwandari. Sekretaris Yulianil Paulila. Wakil Sekretaris Zuhdiansyah Rifai. Wakil Sekretaris Maisun Mumtaza. Wakil Sekretaris Muhammad Riyadi Chandra. Bendahara Eva Forwanti. Wakil Bendahara Sulasri. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2022 atas nama Ketua Umum Partai Umat Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSC dan Sekretaris Jenderal Haji Ahmad Muhajir SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimohon yang kami hormati Ketua Umum DPP Partai Umat kepada Bapak Haji Ridho Rahmadi untuk dapat bergabung ke atas panggung melantik kepengurusan DPW. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, nanti mohon bisa diikuti ikrar pelantikan yang akan saya ucapkan. Ucapkan dengan tulus, juga sertai niat di dalam hati. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, kader Partai Umat, bersumpah dan berjanji untuk senantiasa satu, berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dua, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Tiga, berakhlak terpuji kepada sesama. Empat, taat beribadah dan rajin beramal soleh. Lima, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang dalam satu jamaah yang kuat dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. 7. Menjaga nama baik partai dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak partai. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin.
Dilanjutkan dengan prosesi penyerahan Pataka Partai Umat Kalimantan Tengah. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya serahkan bendera Pataka Partai Umat kepada Saudara Ketua sebagai simbol untuk membangun dan melanjutkan perjuangan Partai Umat di Kalimantan Tengah. Bismillah. Bismillah, kami terima insya Allah dengan amanah. Kami berjuang di Kalimantan Tengah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Baik, dipersilakan untuk dapat berfoto bersama. Bang Buni mana? Bang Buni. Mewakili election. Wakili sini. Ya, atas nama. Ya. Ya, kemudian sebaliknya. Mereka. Dari BP juga. MPP-nya. MPP. Bang Bahtiar. Biar terlihat. Ya. Sekretaris. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah besar. Amin amin. Ya. Amin. Pak. Sebagai simbolis ya. Ya, silakan Ya. Bismillah. Terima kasih. Ada ya? Iya. Cukup. Kembali. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Ya. Selamat semua. Selamat. Selamat. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Barito Utara, Ketua Agus Ibrahim, Sekretaris Norni Sudiawati, Bendahara Asnorina Eka Susanti, Pengurus DPD Partai Umat Kabupaten Barito Selatan, Ketua Muhammad Agus Salim, Sekretaris Marno, Bendahara Nurjana, DPD Kota Palangkaraya, Ketua Arifin ST, Sekretaris Sahreza Dedi Setiawan, Bendahara Nurul Hidayat, Kabupaten Gunung Mas, Ketua Dandi Okta Prayoga, Sekretaris Adrianus Putra, Bendahara Nindi Rahelna,
Kapuas. Ketua Saifuddin SE. Sekretaris A. Sugianur MPD. Bendahara Dr. Anda Denok Sumarehati. DPD Kabupaten Kota Waringin Timur. Ketua Triyono SPD NM. Sekretaris Febriantori Firdaus SPD. Bendahara Siti Hatifah. DPD Kota Waringin Barat. Ketua Muhammad Hasanuddin. Sekretaris Ahmad Putra Turmuji Alba ST. Bendahara Yayang Desyareni Esfar APT. Kabupaten Seruyan. Ketua Muksin. Sekretaris Darliansa. Bendahara Ramadhani. DPD Kabupaten Lamandau. Ketua Hajaran. Sekretaris Mahyudi. Bendahara Nur Hidayah. Kabupaten Sukamara. Ketua Hadi Damudi. Sekretaris Dedi Sujatmiko. Bendahara Muhammad Hasan. Saya menyampaikan ada 11 DPD yang dilantik hari ini Pak Ketua dan Pak Ketua DPD. Baik, kita lanjutkan dengan prosesi penyerahan Pataka Partai Umat Kalimantan Tengah. Secara simbolis dimohon kesediaan Ketua DPD Kabupaten Kuala Kapuas untuk dapat melaksanakan prosesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan banggakan, sebelum kita lakukan prosesi pelantikan, tentu kami ingin menyampaikan dan mengulang kembali janji Partai Umat kepada sahabat-sahabat seluruhnya. Ikuti yang saya ucapkan. Ikrar pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kader Partai Umat. Bersumpah dan berjanji. Untuk senantiasa. Satu. Berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dua. Menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Tiga. Berakhlak terpuji kepada sesama. Empat. Taat beribadah dan rajin beramal saleh. Lima. Ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ulang. 5. Ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang dalam satu jamaah yang kuat dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. 7. Menjaga nama baik partai dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak partai.
Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan, kesabaran dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan dengan prosesi penyerahan Pataka Partai Umat Kalimantan Tengah. Secara simbolis dimohon kesediaan Ketua DPD Kuala Kapuas untuk dapat melaksanakan prosesi penyerahan Pataka. Disilakan. Provinsi Kalimantan Tengah, kami berharap amanah ini kita pegang sungguh-sungguh. Aku berkibar di Kalimantan Tengah, bumi tanah sungai. Sabar-sabar, yang berjuang, yang membesarkan warga. Dan siap mengabarkan di seluruh Kalimantan Tengah bersama kawan-kawan DPD yang ada di Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih. Boleh diabadikan momen kita pada siang hari ini, dapat berfoto bersama. Biar kita gini. Bisa nggak? Satu, dua, tiga. 1, 2, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang terhormat ayahanda orang tua kami, Ketua Majelis Suro Profesor Muhammad Amin Rais, beserta Ustadz Gamali selaku Wakil Ketua Umum di Dewan Suro, yang kami hormati sahabat Ketua Umum, sahabat muda Partai Umat yang masih energik, Dr. Insinyur Ridho Rahmadi Eskom Mamsuker Sains, serta juga yang kami hormati sahabat-sahabat yang berhadir dari DPP, ada Pak Bunyani, kemudian ada sahabat Matia, beserta seluruh unsur DPP yang berhadir pada sore hari ini. Yang kami hormati dan banggakan sahabat-sahabat dari partai politik yang berhadir sore hari ini. Ada saya lihat dari Demokrat, dari saudara kami Partai Amanat Nasional berhadir, dari Hanura, alhamdulillah. Yang lain ada juga, ya alhamdulillah sore hari ini bisa berhadir bergabung di tempat yang sungguh berbahagia ini. Yang kami hormati juga tokoh-tokoh masyarakat kami, orang tua kami, ada Ketua DPW Perserikatan Muhammadiyah Ayahanda Prof. Muhammad Sari, ada sahabat Pak Pribadi Satya, tokoh masyarakat. Dari kami juga ada hadir, saya lihat nih
Kemudian seluruh tamu undangan yang tidak mungkin bisa saya sebut satu persatu yang kami hormati dan banggakan, serta yang kami hormati, kami cintai seluruh unsur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Kalimantan Tengah dan DPD se-Kalimantan Tengah yang berbahagia. Tidak henti-hentinya saya mengajak kita seluruhnya menjalankan puji syukur kepada Allah atas seluruh rahmat pemerintah hidayah serta nikmat sehat sore hari ini. Insya Allah di bulan yang baik, bulan Rajab, salah satu bulan yang diberikan keistimewaan oleh Allah kecuali di luar dari bulan suci Ramadan. Bertepatan tanggal 18 Februari sama dengan 28 Rajab 1444 Hijriah. Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri di bulan yang baik ini, di bulan Rajab yang baik ini, secara resmi sahabat Ketua Umum Dr. Rodel Rahmadi telah melakukan prosesi lantikan pengurus Partai Umat Kalimantan Tengah dengan resmi hari ini. Tentu amanah ini insya Allah akan kami emban, sahabat Ketua. Bersama-sama sahabat Ketua tadi sudah mendengar ikrar seluruh kader kita yang berhadir pelantikan resmi hari ini 11 DPD. Kami akan berbuat semampu mungkin. Kami akan melakukan komunikasi politik dengan baik dengan sahabat-sahabat yang lebih dulu ada partai politik di Kalimantan Tengah ini. Sehingga dengan kehadiran Partai Umat Kalimantan Tengah bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan, bagi kedewasaan dan kesadaran berpolitik yang semakin baik di Kalimantan Tengah, khususnya di Republik ini. Kita Partai Umat membawa dan mendukung politik identitas hari ini. Kami ingin menunjukkan sesungguhnya kami adalah Partai Umat yang membawa konsep rahmatan lil alamin berdasarkan sendi-sendi kemuliaan dan al-sunnah. Tentu ini bukan hal yang mudah sahabat. Konsep rahmatan lil alamin yang luas tentu harus mampu kita implementasikan dalam setiap gerak, tingkah, laku. Dari aspek sekecil apapun termasuk dalam membangun komunikasi politik di Kalimantan Tengah dengan baik. Sehingga pada waktunya nanti Partai Umat di Kalimantan Tengah mampu memberikan paling tidak pokok-pokok pikiran, paling tidak mampu memberikan kader-kader terbaiknya duduk di beberapa tingkatan baik itu DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, bahkan tidak salah kita mimpi untuk DPR RI 2024. Aku yakin dengan dimotori sahabat Ketua Umum Dr. Ridho Rahmadi yang hari ini adalah salah satu sosok figur orang muda yang memiliki kecerdasan keilmuan, jelas integritasnya, jelas visi yang apa yang harus kita bawa ke depan. Mudah-mudahan dengan izin rahmat dan ridho Allah, Partai Umat Kalimantan Tengah bisa memberikan kontribusi yang baik ke depan. Selaku tuan rumah, Ayanda dengan sahabat yang lain, jika ada hal sahabat-sahabat yang kami undang turut berhadir hari ini, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang rasanya di hati pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan permohonan yang setulus-tulusnya. Insya Allah kita bangun sinergitas yang baik demi Kalimantan Tengah yang semakin baik. Kurang lebih demikian. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mungkin saya ralat sedikit ya. Jadi saya ditugaskan untuk memberikan pidato politik. Betul ya? Ya, supaya nggak salah nanti. Ya, yang saya hormati Pak Amin Rais, Ketua Majelis Syuro beserta jajaran, ada Ustadz Gamari, rombongan DPP, ada Bang Budi, Bang Bahtiar, dan yang lain-lain. Yang saya hormati Ketua DPW, Sekretaris ya, Kalimantan Tengah yang baru saja dilantik, dan seluruh jajaran. Ada ketua-ketua DPW lain, ada dari Kalsel, bahkan dari Jakarta.
Kemudian yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh ketua, sekretaris, pengurus DPD Partai Umat di seluruh Kalimantan Tengah. Juga para tamu hadirin. Tadi sempat kita makan siang bersama dulu, ya, ada dari PWM, ya, kemudian juga dari KAHMI, ya, juga ada ini kawan-kawan dari partai lain ya, dengan warna kostumnya masing-masing. Ya, terima kasih sudah hadir menambah warna pelantikan hari ini, insya Allah. Terima kasih. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi tadi waktu akan mendarat itu, saya dan Bapak kebetulan duduknya agak dekat meja, dekat jendela, dekat jendela. Jadi kita amati, inilah Indonesia kita. Alamnya begitu hijau, dari atas kita lihat ini begitu banyak hutannya. Kemudian kalau kata band Ghost itu, tongkat dan kayu itu bisa jadi, nah Pak Sugeng, musisi kita, tongkat dan kayu jadi tanaman saking suburnya. Kemudian hutan kita, termasuk yang kita lihat dari atas pesawat tadi, termasuk di Kalimantan Tengah ini, hutan tropisnya nomor 3 dunia. Nomor 3 dunia. Seluruh globe dunia itu, bola bumi itu nomor 3 ada di Indonesia. Kemudian juga kita ini penghasil sawit nomor 1 dunia. Itu Indonesia. Namun di negeri ini pula, kalau kita masih ingat kemarin kita sempat krisis minyak goreng. Sekalipun kita penghasil CPO terbesar. Bahkan berita seminggu yang lalu itu ada yang ditimbun berapa ton, ya. Kemudian sekalipun alamnya hijau, ladangnya subur, kita ini masih impor beras sampai 1 juta ton pada 2016, kemudian 407.000 ton pada 2021. Impor beras, makanan kita sehari-hari, nasi. Kemudian semester 1 2021 kita impor pangan hingga 88,21 triliun rupiah. 88 triliun rupiah untuk impor pangan. Daging diimpor, susu diimpor, kopi, jangan-jangan impor yang kita minum ini, ya. Teh, cabai, bawang putih, lada, kedelai, jagung, gandum, cengkeh, gula, semuanya itu sebagian besar juga diimpor. Jadi ini ceritanya cerita lama, cerita tentang tirani dalam wajah konglomerasi dan juga korporatokrasi dan juga oligarki. Inilah negeri kita, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, salah satu potensi tambang terbesar dunia. Potensi mineral dan batu baranya hingga 10.000 triliun rupiah. Mineral dan batu baranya. Produksi emasnya 10 besar dunia. Kemudian perikanannya nomor berapa? Perikanan kita itu nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 dunia perikanan kita itu. Cadangan nikel yang kira-kira setengah tahun ini kemudian naik, itu cadangan nikelnya terbesar, lagi-lagi nomor 1 dunia. Namun di negeri ini pula ada 26,5 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu ada kuantifikasinya, ada angkanya. Nilainya sekarang adalah Rp500.000, lebih sedikit. Untuk kebutuhan sandang, pangan, papan 1 orang setiap bulannya. Cukup nggak? Cukup nggak Rp500.000? Ya. Jadi kita sampaikan kemarin, ini bukan garis kemiskinan, ini garis kemusnahan. Rp500.000 untuk sandang pangan papan 1 orang setiap bulan. Kemudian ada 90% dari populasi penduduk Indonesia yang berumur di atas 15 tahun, ya. Dari 126,5 juta itu, 90%-nya tidak kuliah atau belum kuliah. Belum kuliah. Jadi saya sebagai seorang dosen, ya, sampai 2021 saya aktif sebagai dosen.
Saya pikir saya sudah serving this country. Saya sudah melayani negeri ini. Ternyata baru 9,7% penduduk Indonesia yang bisa kuliah dari 126,5 juta yang berumur 15 tahun ke atas itu yang punya kesempatan kuliah, yang lainnya 90% tidak bisa kuliah, artinya 100 juta lebih karena alasan ekonomi. Kita belum berbicara jumlah kampus, makanya tadi ketika berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari kampus Muhammadiyah, ada berapa kampus di sini? Karena kampus negeri kita terbatas, terbantu oleh kampus-kampus swasta. Salah satunya adalah kampus Muhammadiyah. Kemudian ada 5,3 juta balita yang mengalami stunting di tahun 2021. 5,3 juta balita. Kemudian stunting kita tersebut peringkat 4 dunia. Gizi buruk kita ada di peringkat 5 pada tahun 2018. Semua ini data, bukan khayalan saya. Semua ini data bisa dicari di Google dengan sangat mudah. Jadi pertanyaannya, kemana larinya tadi? Perikanan kita nomor 1 dunia, minerba kita 10.000 triliun, nikel kita cadangan terbesar, emas kita 10 besar dunia. Kemana larinya? Ini pertanyaannya. Yang tersisa hanya lubang-lubang tambang, yang asam, yang beracun. Yang tersisa hanya destruksi ekologi, kerusakan-kerusakan lingkungan. Kemana? Ini pertanyaan kita. Padahal Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita. Konstitusi itu apa? Konstitusi itu adalah pedoman, pegangan kita dalam bernegara. Itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan mengatakan segala macam minerba, tambang itu haruslah untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak. Jadi ini ceritanya cerita lama yang tadi lagi. Tidak jauh dari oligarki, tidak jauh dari oligopoli, tidak jauh dari konglomerasi, korporasi, dan seterusnya. Jadi inilah negeri kita, sahabat-sahabatku. Kita mengalami digitalisasi yang luar biasa. Pengguna internet di Indonesia itu mencapai 204 juta. 204 juta. Kemudian pengguna sosial media kita hingga 191 juta. Belanja online ya, nilainya 400 triliun tahun 2021. Di Indonesia 400 triliun, bayangkan. Nolnya berapa itu ya? Namun di negeri ini juga kita tadi dengar, kita mengalami transformasi digital yang sedemikian rupa. Ada nilai transaksi 400 triliun untuk belanja online 2021. Tapi ternyata hanya 90%, hanya 10% produk yang beredar di platform digital itu yang merupakan produk dalam negeri. 90% sisanya adalah produk impor. Ini di platform belanja digital kita. Kemudian belum lagi sosmed-sosmed yang membuat anak-anak kita, anak-anak muda kita, yaitu joget-joget tidak karuan. Ya, ini sebetulnya homogenisasi budaya, tercerabut budaya kita yang luar biasa. Tadi kita disebut tarian tadi. Saya pakai lawung, ya. Ini kemudian tercerabut dari akarnya karena sosmednya tidak bisa difilter. Maaf, tidak difilter. Bisakah difilter? Bisa. Kominfo punya kuncinya, kalau mau ditutup bisa ditutup. Itu Kominfo. Bisa dia pilih mana yang harus dibuka, mana yang harus ditutup, mana yang boleh diakses, mana yang tidak boleh. Kalau mau Kominfo sangat mudah. Ya. Nah ini cerita lagi-lagi cerita lama. Ya. Selain homogenisasi tadi, kita jadi ekonomi komprador, ekonomi yang membentangkan karpet merah kepada kepentingan ekonomi asing. Inilah Indonesia, sahabat-sahabatku, populasi muslim terbesar. 87% adalah muslim. Ada 800.000 masjid, ya. Lebih, yaitu 800.000 angka lower bound-nya, batas bawah, dan itu jumlah masjid terbanyak di dunia. 800-an ribu masjid. Kemudian salah satu ormas Islamnya itu terkaya di dunia. Proyeksi kekayaannya itu diperkirakan asetnya adalah 400 triliun. Ormas Islam, satu, ya baru satu itu.
Namun di negeri ini pula, ya, sahabat-sahabatku, Islam seperti subordinar, periferal, disudutkan dengan narasi-narasi latah yang kosong. Contohnya politik identitas. Islam menjadi seakan-akan malah minoritas, walaupun mayoritas secara jumlah. Kemudian Islam juga diteror atau juga diteroriskan. Ya. Ulamanya ditangkap, laskarnya ditembak, semua laskar itu umurnya 22 tahun. 22 tahun, ya. Harapan keluarga, masa depan Indonesia. Kemudian buzzer-buzzer itu dibiarkan menghina, ya, dan menginjak-injak. Kemudian sekali lagi ini adalah cerita lama, Islamofobia. Takut Islam menjadi besar di Indonesia. Dan inilah republik yang kita cintai. 25 tahun yang lalu telah berhasil melakukan reformasi. Reformasi ini, ya, saya kutip beberapa pernyataan yang ada di bukunya Thomas Power, seorang profesor di Australia. Ya, dalam bukunya yang memang dia sudah bertahun-tahun melakukan penelitian demokrasi di Indonesia, bahwa reformasi di Indonesia itu dikatakan sebagai democratic outlier, contoh sukses demokrasi yang tidak biasa. Itu reformasi 98. Bagaimana sebuah bangsa dapat melakukan transisi demokrasi menuju demokrasi, dari autokrasi, dari one man show, ya, menjadi demokrasi, ya, di tengah-tengah krisis finansial, di tengah-tengah keberagaman etnis yang waktu itu melanda kita, krisis finansial tersebut. Ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur partai ini didirikan oleh salah seorang tokoh reformasi, Pak Amin Rais. Sayangnya kalau kita lihat, bahkan dalam buku tersebut, ya, berjudul bagaimana terjadi penurunan demokrasi pasca reformasi. Jadi seakan-akan reformasi yang kita bangun itu seakan-akan dicuri. Kita kembali ke zaman autokrasi yang semula kita perjuangkan supaya demokrasi. Autokrasi itu one man show, satu orang demokrasi, orang banyak. Tidak ada musyawarah pada konsep autokrasi. Langsung pucuk pimpinan menentukan mulai dari urusan tambang sampai mungkin warna baju PNS. Sampai sedetail itu. Demokrasi kita semua berdasarkan musyawarah mufakat. Pancasila sila keempat. Demokrasi. Ya. Nah, kita lihat, kita amati penurunan tersebut. Tidak mengada-ada. Kita perhatikan indeks-indeks demokrasi yang turun 8 tahun terakhir ini. Kita lihat bagaimana korupsi merajalela. Mengikuti kemarin indeks korupsi semakin jelek. Kalau kita lihat datanya, dan ini mengutip kata Pak Mahfud MD, korupsi sekarang merajalela melebihi Orde Baru. Ini kata Pak Mahfud MD, ya, kata Pak Mahfud. Ada 677 kasus, ini data dari KPK. 677 kasus korupsi. Ya. Ini data 2 tahun lalu, ya. 312 kasus di pemerintah kabupaten kota. 180 kasus di kementerian atau lembaga setingkat. Ada 82 kasus di pemerintahan provinsi. Ada 66 kasus di BUMN atau daerah. Ada 35 kasus di DPR atau DPRD. Dan seterusnya. Nah, masa yang begini ini kemudian minta perpanjangan waktu atau 3 periode. Jadi harus kita renungkan bersama dan kita kawal bersama. Kemarin kita singgung dalam Rakernas, kita mengutip, merefer kepada Tempo, majalah Tempo 5 Februari yang lalu, bahwa ternyata wacana 3 periode itu bukannya tenggelam, tapi ternyata sudah dikaji dan dijalankan dengan berbagai macam cara. Mohon kita kawal, karena itu melawan konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 kali. Inilah, ya, Indonesia yang kita cinta ini. Intinya sedang menghadapi berbagai macam masalah. Tadi kekayaannya nomor 1 ini, nomor 1 itu, nomor 3 ini, nomor 10 ini, ya. Tapi kita rakyat ini
Apakah sudah merasakan? Ini pertanyaan buat kita. Kemudian Islam yang mayoritas malah justru ditekan-tekan, diserang dengan narasi kalau masuk ke politik dengan politik identitas. Politik identitas di Indonesia, spesifik di Indonesia, itu diatribusikan kepada spesifik identitas Islam. Politik identitas itu luas, ras itu juga masuk identitas. Tapi di Islam, atribusinya semata-mata terhadap Islam. Nah, kita jawab, Partai Umat menjawab, dan beberapa tokoh bangsa lain yang peduli. Prof. Husnul, Rocky Gerung kemarin mengatakan, politik tanpa pegangan agama Islam, politik tanpa pegangan nilai-nilai atau moralitas agama yang absolut dan permanen, yang tidak berubah, maka politik akan kehilangan arah. Politik menjadi buta karena pegangan moralitasnya, karena referensi moralitasnya itu relatif, karena referensi etikanya situasional. Di sini baik, selama baik buat saya, tidak peduli di belahan dunia sana atau di belahan Indonesia yang lain, jelek, tidak masalah. Akhirnya kita masuklah LGBT dan segala macam, kita beri permisi, ini adalah bagian dari globalisasi. Bagian kita dari masuk era global dan kita tidak masalah melakukannya. Ini yang salah ketika kita menyandarkan kepada moralitas dan etika yang situasional. Itulah bahayanya politik tanpa agama, singkat cerita. Ya. Jadi telah lahir tirani baru di negeri ini. Ya, tirani ekonomi, tirani hukum, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi di Al-Baqarah 49 Allah mengingatkan, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Bagaimana seorang atau sebuah tirani itu akan melakukan apapun, berbagai macam cara untuk menjaga kekuatannya. Jadi the ends justify the means. Tujuan menghalalkan segala cara. Atau kalau di bukunya Pak Nasir, bahkan beliau mengutip juga itu dalam bahasa Belanda. Hedul heilig de middelen. Jadi akan dilakukan apapun demi tujuan tadi tercapai. Di ayat ini tadi diingatkan Allah, Fir'aun yang besar waktu itu, penguasa yang lalim itu membunuh setiap anak laki-laki yang lahir karena takut nanti anak laki-laki itu menjadi saingannya ketika dewasa. Nah, yang seperti ini kemudian malah mengusulkan perpanjangan 3 periode. Sekali lagi harus kita kawal. Nah, insya Allah, sekalipun tadi saya awali dengan data-data yang barangkali membuat kita kemudian terperangah, menghentak kesadaran kita, oh ternyata banyak penduduk miskin, oh ternyata korupsi yang tinggi, oh ternyata ini dan itu, kita seharusnya kaya, kita seharusnya makmur. Tapi janganlah kemudian kita berputus asa. Insya Allah ada segolongan umat yang kemudian terpanggil oleh seruan di Ali Imran 104 tersebut, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini seruan Allah di Ali Imran 104 untuk kepada segolongan anak bangsa membentuk barisan perjuangan beramar ma'ruf nahi munkar. Dan inilah kita di Partai Umat, selain al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kita berteriak al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi, tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Insyaallah. Dan umat tersebut yakin dan memperhatikan dengan seksama. Di ayat berikutnya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kita ini bercerai-berai. Jangan kita ini berpisah, berseteru
Setelah keterangan yang jelas, al-bayyinah. Karena orang-orang yang berantem terus ini, dikatakan Allah, kalau yang tadi membentuk barisan perjuangan itu adalah al-muflihun, yang sukses, yang jaya. Kalau yang berantem terus, yang kemudian bercerai-berai, tidak mau bersatu, ya, itu dapat azab yang azim, yang besar. Ya. Dan umat tersebut insya Allah yakin dengan janji Allah di surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. Dan mungkin banyak janji-janji Allah lagi di ayat-ayat lain. Tapi di ayat ini, wa'adallah, Allah berjanji kepada sekelompok umat itu. Apa umat itu? Yang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? Bahwa Allah akan menjadikan sekelompok orang tersebut berkuasa di muka bumi sebagaimana generasi sebelumnya yang melakukan hal tersebut. Insya Allah. Dan kita yakin insya Allah umat-umat tersebut yang memenuhi panggilan Ali Imran 104, mendengarkan dengan seksama, memahami Ali Imran 105 tadi, dan meyakini janji Allah di An-Nur ayat 55 tadi, insya Allah tengah berkumpul pada sore hari ini menjadi sekumpulan pengurus DPW Partai Umat sekalipun dan juga DPD Partai Umat se-Kalimantan Tengah. Insya Allah. Sahabat-sahabatku, akhirnya mari kita rapatkan barisan. 2024 sudah semakin mendekat, ya. Mungkin kurang dari 11 bulan efektifnya hari pemilu. Jadi kita tidak hanya rapikan barisan, tapi juga satukan hati kita. Kemudian kita rajut perjuangan kita, mulai dari pencalekan, pilkada, pilpres kemarin sudah muncul arahan langsung dari Pak Amin. Ya. Kita fokus, kita mulai dengan niat yang tulus, kemudian disambung tentunya dilanjutkan dengan ikhtiar yang konsisten, yang istiqomah, yang tiada putus, dan insya Allah kita yakin pertolongan Allah akan datang. Yakinlah sahabat-sahabatku, yang kita lakukan ini adalah wujud dari tauhid kita. Tauhid sekali lagi itu adalah titik nol perjuangan kita. Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, kita mengatakan tidak pada selain Allah. Kita katakan kita merdeka. Ya, kita merdeka, kita tidak takut. Juga kita tidak merasa lebih dari makhluk yang lain. Ya. Ya. Wujud dari tauhid kita adalah yang kita lakukan sekarang. Dan Allah mengingatkan sekali lagi di surat Ibrahim 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Bagaimana Allah membuat perumpamaan terhadap tauhid kita itu seperti pohon yang bertumbuh, tidak stagnan, tidak status quo, tidak berhenti pada dataran akidah saja. Ada dimensi manifestasinya, perwujudannya. Ya, istilahnya tauhid sosial, ada dimensi perjuangannya. Itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Sebagai penutup, saya ingin mengutip bagaimana jawaban Nabi Muhammad kepada pamannya ketika diminta menyerah. Karena suku Quraisy waktu itu yang paling tinggi. Suku Quraisy waktu itu yang representasi orang-orang yang menyerang perjuangan Islam di 3 tahun pertama minimal sebelum hijrah. Yang berisi petinggi-petinggi, yang berisi orang-orang kaya. Tapi kemudian Nabi Muhammad menjawab pamannya, aku pantang meninggalkan perjuangan ini, sekalipun mereka letakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku. Tidaklah aku akan meninggalkan perjuangan ini. Aku lanjutkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kemenangan atau aku hancur dalam perjuangan. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua sahabat-sahabatku yang saya cintai, yang dimuliakan Allah, dan juga tamu undangan dari
rekan-rekan partai yang lain yang saya hormati, juga Bapak dari Muhammadiyah yang saya sangat cintai. Saya akan pendek saja, ya. Jadi kita ini partai umat, ya, itu sudah membuat platform, sudah disahkan kemarin, ya. Platform itu yang membuat Majelis Syuro, ya. Berdasarkan bacaan kita yang bisa kita akses dari berbagai sumber yang otentik, ya. Nah, kemudian di situ disebutkan bahwa nanti Partai Umat akan membuat cetak biru, blueprint, ya, blueprint untuk menjadi rujukan baku Partai Umat, bagaimana cara prosesnya step by step untuk memperbaiki negara kita yang tadi sudah sangat parah, ya, sudah bobrok. Nah, ketika tadi saya ke Palangkaraya sudah 20 tahun lebih, sekarang baru kesini lagi, ya. Tapi yang jelas daerah kita ini, wilayah kita ini itu memang termasuk yang paling kaya dalam hal natural resources, ya. Nah, waktu 25 tahun yang lalu itu sudah ada PAMEO, ya. Di Indonesia itu apa-apa ada, ya, tapi tidak ada apa-apa. Apa-apa ada itu artinya apa yang kita perlukan itu ada di semua di tanah air kita ini. Dari pertambangan, dari hasil laut, hasil hutan, kemungkinan juga pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan. Sesungguhnya kita ini memang punya potensi untuk menjadi negara yang betul-betul besar dan berwibawa, ya. Tapi kebodohan, kedunguan, kepandiran, kejahilan, ya, dari para elit nasional kita itu. Nah, tadi Pak Indrawan tadi mengatakan, Pak Amin ini luas sekali, Pak Amin, tanah ini, ya. Ini lebih besar dari Pulau Jawa, tetapi, ya, semua sudah dikapling-kapling. Bukan kita, bukan orang Indonesia, ya, tapi bukan WNI atau orang asing, gitu. Dan ini saya kira menjadi program kita Partai Umat yang betul-betul 5 tahun mendatang harus sudah mulai berubah. Jadi waktu Pak SBY jadi presiden 10 tahun, SBY itu 4, bintang 4, Angkatan Darat. Dia cerdas, ya, bukan seperti yang lain, ya, lebih cerdas, ya. Kemudian dia bisa melihat keadaan dengan akal sehatnya, dengan data-data yang dia miliki, yang kita juga bisa akses, ya. Kemudian Pak SBY itu pernah membuat Satgas Anti Mafia, dan burung termasuk mafia hukum, ya. Jadi saya dikatakan Indonesia ini sesungguhnya negara mafia, ya. Sebutkan satu kebutuhan penting bangsa yang tidak
diatur, dikangkangi, diarahkan, di-direction oleh mafia. Ya. Tadi Pak Ketum sudah mengatakan serba impor. Ya. Mafia garam, mafia gula, mafia jagung, mafia gandum, mafia kedelai, mafia beras, mafia daging, ya. Dan paling kuat mafia hukum. Ya. Yang saya katakan, negara Indonesia ini, NKRI sesungguhnya negara harus diganti namanya, ya. Jadi negara MTC, ya. MCT Indonesia, ya. Jadi mafia Taipan Cukong Indonesia. Ya. Jadi Republik Indonesia itu harus ada Republik Mafia Cukong Taipan kemudian Indonesia. Ya. Sekarang bayangkan Jakarta itu DKI, ya, 74% tanahnya milik siapa? Bukan milik Bumi Putra, ya, tapi milik ya mereka itu. Ya. Di mana-mana seperti itu. Ya. Bahkan di seluruh pantai Sulawesi Selatan itu milik WNI dari Jakarta. Ya. Kalau tanya Pak Yusuf Kalla, Anda kan Wakil Presiden, Anda kan tahu mana, jadi kok bisa begini bagaimana? Ya dia cuma tersenyum. Ya. Nah jadi saya nggak bisa lama-lama, ya, tetapi semampang kita diberi kesempatan oleh Allah, ya. Apalagi saya yang sudah mulai menjelang maghrib, ya, sudah asarnya sudah asar lanjut ini, ya. 79 tahun, ya. Jadi entah berapa, tapi ini ya harus kita sadari, harus ada anak-anak bangsa yang bisa merubah kembali, ya. Saya pernah telepon ke Pak Jamaluddin, Menteri Kehutanan. Dari Jogja saya telepon, Pak Jamaluddin, Anda kan Menteri Kehutanan, itu dulu gimana asal muasalnya, bagaimana orang-orang asing, ya, itu bisa punya HPH sampai jutaan hektar. Bahkan di Borneo ini, ya, ada seorang seorang raja hutan, ya, yang daerah HPH-nya itu sama dengan Switzerland, negara Swiss, bayangkan. Ya. Yang lebih gendeng lagi saya kira adalah penguasa yang memberi itu. Ya. Karena itu udahlah, pokoknya daripada saya emosi, yang penting kita nanti, ya, kalau insya Allah kita bukan 4% tapi lebih dari itu, ya. Kemudian kita cukup punya tulang, ya, karena mungkin kita menangnya ya dekat-dekat double digit, siapa tahu insya Allah, ya. Dengan itu, ya, kita akan mengajak teman-teman fraksi lain yang masih punya nurani, yang masih punya cinta tanah air, yang mengharamkan kezaliman itu, kemudian bisa kita perbaiki secara bertahap. Jadi saya tanya Pak Kabar, Anda kan Menteri Kehutanan, kok bisa gitu? Ya saya cuma mewarisi Pak, ya, sama saja, ya. Tapi yang jelas Pak Kaban gimana? Bisa Pak. Gitu. Jadi nanti kalau kita misalnya sudah punya tangan di pemerintahan, itu Menteri Kehutanan secara bertahap, mungkin dalam 5 tahun sudah bisa kembali semua ke pangkuan rakyat Indonesia. Ya. Caranya, bisa terlalu lama nih, 1 menit lagi, ya. Caranya lahan-lahan yang sudah tidak digarap itu cabut, asal yang tidak cabut semua. Kemudian kalau tidak maksimal cabut. Ya. Nah ini mungkin lebih mudah. Tapi kadang-kadang saya bagaimana ya kalau asing-asing ini dia WNI, tapi punya sertifikat tanah 74% di Jakarta itu,
Nah, itu mungkin perlu revolusi. Ya. Tapi untuk ini kapan-kapan kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Kita tundukkan ya kita satukan, karena dalam hidup ini semua ada batas, tidak ada yang kekal. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan berkati Allah, berjalan di Allah kita kebaikan bersama. Doa seperti ini. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma jamma' kalimatana wa wahid suhuba li'illah kalbika wa yawmiddin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal حول أحوالنا يا الله إلى أحسن الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصر على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doorstopnya di mana? Doorstopnya, mau di sini? Doorstopnya di sini. Doorstop. Di doorstop aja. Doorstop. Doorstop mas, doorstop.